Oh, Reza. Recording is on. Oke, ini aku mulai ya, Kak. Yo. Selamat datang di Inhansok yang ke-8, teman-teman. Nah, di Inhansok kali ini kita akan diskusi bareng sama Kak Mario nih. Kita akan bahas tentang seputar gimana sih cara biar aktif bikin konten saat di masa pandemi seperti ini. Oh ya, sebelumnya aku mau ingetin sama teman-teman kalau teman-teman mau info update terkait dengan Inhansok yang selanjutnya, teman-teman bisa drop email teman-teman di chat ya. Nanti kita akan save email teman-teman dan kita akan share jadwal Inhansok selanjutnya supaya teman-teman bisa update gitu. Nah, aku mau langsung tanya aja nih ke Kak Mario ya, Kak, untuk mempersingkat waktu. Kak Mario boleh nggak sih ceritain gimana sih cara proses Kak Mario dari mulai menemukan ide, terus mengeksekusi ide, hingga akhirnya jadi konten nih yang menarik gitu. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama gue Mario Delano. Oh iya, perkenalan ya Kak ya, sorry. Iya, perkenalkan nama gue Mario Delano. Gue basically memang penyiar radio. Gue adalah seorang radio person. Terus gue sempat jadi produser radio di sekitar tahun 2016 sampai tahun 2018 kalau nggak salah. Di situ gue jadi produser prime time pagi di radio itu. Kalau teman-teman tahu ada namanya 96,7 Hits FM. Abis itu gue sempat jadi Abang None dulu tahun 2013. Abang None Jakarta Selatan. Terus tahun kemarin jadi social media spesialis di Shopee Indonesia. Gue megang Shopee for Men. Nah, singkat cerita kalau memang buat konten, gue basically mengerjakan segala sesuatu gue itu memang berawal dari radio. Gue suka banget sama radio. Terus gue bikin sesuatu yang berhubungan sama radio. Karena radio itu memang awalnya lo bikin konten itu harus personal, itu radio kan. Karena kenapa gue bilang personal? Karena ketika lo dengerin radio, mereka itu enggak penyiar tuh bukan ngomong kalian, teman-teman, tapi mereka lebih ngomong lo, gue, aku, kamu, saya, Anda. Jadi memang take it personal. Terus itulah yang gue bawa ketika pertama kali gue bikin konten. Jadi konten gue tuh pertama kali di Instagram, kalau teman-teman bisa lihat di @mariodelano. Dulu gue mulai mendalami sosmed ketika gue kangen-kangennya sama radio. Sedang rindu-rindunya, sedang kangen-kangennya, tapi gue belum bisa kembali lagi ke radio. Jadi akhirnya gue buat sesuatu konten yang dimana kalau teman-teman lihat di highlight gue, kalau teman-teman geser, itu ada namanya Instagram Stories Rasa Radio. Itulah pertama kali konten gue yang berhasil gue bawakan. Jadi kalau misalnya konten itu adalah peluru, konten itulah yang pertama kali gue tembakan ke orang-orang gitu kan. Terus orang-orang pada tahu, Mar, ini apa gitu kan. Ini adalah Instagram Stories Rasa Radio, yang dimana program radio gue bawa ke sosial media. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kayak di radio bisa request lagu, atau enggak di radio bisa curhat-curhat. Nah, itu yang gue bawakan pertama kali di Instagram gue, dan itulah peluru pertama gue untuk membuat konten yang engaging. Karena ketika ngomongin radio, sebenarnya itu adalah media satu arah, tapi di mana gue mencoba memodifikasi media yang satu arah itu untuk bisa membuat yang engaging. Akhirnya buatlah ya Instagram Stories Rasa Radio. Terus akhirnya udah mulai rame, gue mulai dikenal beberapa orang. Mungkin kalau teman-teman lihat, Mario tapi followersnya cuman di bawah 10.000 gitu. Nah, tapi baik lagi ketika kita ngomongin kuantitatifnya, kalau kita ngomongin soal data, mungkin gue masih belum terlalu banyak yang nonton. Mungkin target market gue masih segitu-segitu aja, tapi ternyata konten itulah yang membawa gue ketika gue apply pekerjaan. Jadi setelah di radio itu, gue coba apply di beberapa pekerjaan, salah satunya di Tokopedia, di Shopee, terus
ada di beberapa agensi. Akhirnya gue dipanggil ke Shopee. Di Shopee itu pertama kali gue dipanggilnya untuk sosmed. Tapi gue waktu itu gue gue apply-nya untuk foto karena gue juga mendalami fotografer kan. Gue apply foto, gue dibilang Mar, coba deh di sosmed gitu kan. Akhirnya dicoba di sosmed, gue akhirnya mengetahui pertama kali seperti apa bekerja untuk brand besar, untuk sosial medianya. Itulah pertama kali gue benar-benar mendalami. Akhirnya ya gue tahu tentang seluk-beluk sosmed lebih dalam, gimana bikin konten yang bagus, gimana monetize-nya, gimana untuk bikin data-datanya. Nah itulah pertama kali gue semakin dalam tentang sosmed. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini sekarang gue buka sesi pertanyaan sih. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang mau dibawa kemana nih sosial medianya, untuk personal branding kah, atau memang lo tuh mau jualan, lo tuh mau, Kak gue mau jualan makanan nih, Kak gue mau bikin jasa nih. Nah coba sekarang mungkin ada yang ingin bertanya lebih kemana, kira-kira mau buat sosial medianya mau kemana nih, mau buat konten yang engaging tuh buat personal branding atau buat brand, teman-teman lagi bikin brand apa gitu, atau enggak lagi pengen jualan apa gitu. Silakan mungkin ada yang pengen bertanya. Nah, ini tadi ada Fikri nih, Pipik di sini mau coba mungkin ngasih pendapat nih Kak. Boleh ya Kak? Silakan Pipik di sini. Boleh. Silakan. Halo Kak, kita ketemu lagi. Nah kalau ditanya buat brand atau personal, mungkin karena gue dari agensi ya. Jadi kan maunya sih jualannya tuh jualan-jualan yang F&B gitu tuh Kak. Gitu. Jadi lebih ke jualan, tapi jualan itu makanan gitu. Ada nggak sih kayak gimana sih cara buat konten tuh yang engage gitu kan? Soalnya ya kita tahu lah F&B, makanan sama minuman cuman foto produk tok gitu tuh. Maksudnya nggak lebih dari itu ya kan. Maksudnya ada nggak sih cara-cara entah itu makanannya digantung kayak atau makanannya diapain gitu dari Kak Mario sendiri yang udah melanglang buana di sosial media gitu. Kalau dari gue sih itu. Oke, kalau buat makanan sendiri sih sebenarnya udah banyak ya, apalagi di masa pandemi kayak sekarang tuh semua orang pasti jualan, semua orang pasti bikin, gue pengen bikin ini, bikin itu. Cuman menurut gue adalah ketika buat jadi pembedanya, atau mungkin kalau misalnya bahasa kerennya itu adalah unique selling point lo mau bikin makanan yang seperti apa nih, Vic? Lo mau bikin makanan misalnya yang cepat saji atau nggak yang bisa tahan lama, kayak misalnya makanan Padang gitu. Nah mungkin kalau dari gua pribadi, dari segi sosmednya pasti dibagusin ya, foto-fotonya yang proper, terus juga harganya juga bersaing. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya ini sih, koneksi lo ke beberapa temen lo sih. Jadi semakin banyak teman-teman lo yang ngeposting, teman lo banyak yang beli atau enggak ya, setidaknya lokasi, terus mereka instastory kayak misalnya yang nge-tag account makanan lo itu jadi sesuatu konten yang engaging sih sebenarnya. Nah, gimana cara jadi pembedanya? Mungkin ya itu. Mungkin dari packaging, dari logonya, mungkin dari cara lo untuk mendelivernya. Misalnya kayak, Fikri jualan makanan Padang nih, tapi packagingnya lucu, terus Fikri yang nganterin langsung ke rumahnya yang beli. Jadi itu bisa buat jadi konten-konten yang engaging sih menurut gue. Simpel itu. Jadi maksud gue adalah ketika lo memang membuat konten apapun itu, mulai dari makanan, dari F&B, abis itu lo mau buat konten buat diri lo sendiri, mungkin unique selling point-nya lo tuh bisa cari sesuatu yang berbeda sih. Kayak misalnya yang berbeda itu gue bikin konten radio. Itu adalah unique selling point gue yang ketika di mana pertama kali gue bikin itu tahun 2018 pertengahan, beberapa orang tuh belum ada yang bikin kayak gitu. Beberapa orang belum ada yang kepikiran bikin radio tapi di sosial media. Dan itu yang menjadi top of mind orang ketika lihat konten gue. Oh,
Mario itu yang pertama kali buat. Jadi maksud gue adalah ketika memang lo bikin sesuatu, tadi unique selling point itu paling gue tekanin banget, USP lo apa satu. Kedua, point of view. Ketiga, nah nanti itu akan membuat jadi top of mind orang tuh akan ke lo. Mau seberapa banyak followers lo, mau seberapa sedikit pun followers lo, menurut gue itu udah nggak penting lagi. Yang dimana pokoknya 100 orang aja itu udah terhitung banyak. Tinggal lo lihat point of view dari mana. Lo mau ngelihat yang 100 orang itu apa dari 100.000 orang yang beli produk lo. 100 orang, ketika 100 orang itu udah tahu produk lo tapi dia loyal, itu akan jadi sesuatu poin penting ketika lo jualan gitu. Atau enggak ketika lo bikin konten. 100 orang itu menurut gue banyak. Lo kaliin aja 100 orang itu bisa udah buat, mungkin bikin webinar atau buat forum itu udah rame. Dari 100 orang itu mereka tapi loyal, mereka nggak pindah ke lain hati lah gitu. Ya, itu bisa gue bilang, maksudnya adalah jangan ngelihat angka 100 dan 100.000 itu dari satu sisi aja. Jadi ketika lo bikin konten, ya udah bikin aja dulu gitu loh. Kalau kata Tokopedia kan mulai aja dulu nih. Kalau gue bilang bikin konten aja dulu, bikin aja dulu. Mau banyak, mau sedikit, mau ntar banyak yang bilang kayak, Mar, lo tuh bikin konten terus ya, handphone lo tuh di charge pakai power bank berapa kali sehari, itu udah makanan gue tiap hari. Atau nggak kayak, Mar, kok tiba-tiba kepikiran bikin ini ya, itu maksud gue bikin aja dulu. Karena sekarang balik lagi, ketika gue mau bikin konten itu adalah dulu gue bingung personal branding gue tuh apa ya. Personal branding tuh penting banget sih sebenarnya teman-teman. Ketika lo ngomongin seorang Ernanda Putra, dia membuat makna dimulai dengan personal branding gitu. Atau enggak siapa lagi ya yang dimulai dengan personal branding. Atau enggak Reza Candika, dia ngebuat yang sekarang tuh rapot juga dia dari personal branding dulu. Nah, lo mau personal branding seperti apa nih? Mau target market seperti apa sih yang lo pengen grab gitu? Nah, mungkin target market gue masih segitu-segitu aja. Tapi mereka loyal, tapi mereka tahu kapasitas gue seperti apa. Sampai akhirnya ada beberapa teman gue yang merekomendasikan gue untuk ke Shopee. Dan di Shopee gue ngebuat satu movement di mana gue waktu itu megang, kalau teman-teman lihat di Instagram ada namanya Shopee for Men. Mereka buat kanal media sosial pertama Shopee for Men. Teman-teman pasti mungkin kayak anjing, Shopee itu kan cewek banget, orange, blackpink, apa segala macam. Nah, di mana gue di situ, gue menjadi garda terdepan untuk membuat konten di Shopee, tapi harus cowok banget. Nah, itu tugas gue. Gue yang nggak punya background e-commerce, gue yang nggak punya background marketing. Kalau gue meskipun gue kuliah marketing ya, markom, tapi gue lebih ke komunikasi, gue lebih suka nge-MC, gue lebih suka nge-hosting, gue lebih suka VO. Tapi ya itu, ketika gue pertama kali diceburin langsung ke e-commerce gede, terus gue mesti disuruh dibuat movement, gue mesti disuruh buat ide di mana top of mind orang tentang Shopee itu harus ada cowoknya, nggak melulu tentang cewek. Akhirnya gue dibuatlah Shopee for Men, gue jadi personanya, gue jadi garda terdepannya di sosmed. Selain gue mikirin konsep, gue juga jadi modelnya ceritanya. Jadi semua konten kalau teman-teman lihat di awal-awal Shopee for Men tuh muka gue rata-rata ada di situ. Nah, disitulah gue ngebuat bagaimana ngebikin konten dari brand besar, tapi kita tarik dulu ke belakang, lo itu harus pendekatannya secara personal. Yang dimana gue bikin konten mungkin dari caption, dari copy di visual, itu benar-benar harus personal. Harus kayak misalnya pertanyaan, lo hari ini lagi dengerin lagu apa? Jadi pakai aku, kamu, lo, gua. Jadi lebih ke situ sih. Nah, itu yang pelajaran yang gue ambil dari radio. Ketika mau bikin konten yang engaging atau yang memang jadi bisa ngebuat lo banyak orang yang lihat, itu memang gue ngambil basicnya adalah dari gue dulu di radio. Jadi ya gue mau bikin apa, misalnya mau bikin konten promo, besok ada Shopee mau launching Cristiano Ronaldo nih, mau jadi brand ambassador. Nah, gue bikin seperti itu. Nah, tapi balik lagi, ketika kita ngomongin Shopee,
sama seorang Fikri yang mau jualan tapi modalnya tidak segede Shopee nih. Nah, itu dia tadi. Maksud gue adalah ketika lo mau bikin konten adalah menurut gue lo tuh harus bisa benar-benar personal sih. Take it personal. Jadi dulu gue ketika bikin konten radio di Instagram, gue tanya lagu yang lo dengerin hari ini tuh apa, atau enggak lo kalau lagi galau dengerin lagu apa. Nah itu yang membuat engagement orang mulai ada di gue, mulai bisa, Kak gue lagi sedih nih, gue lagi berantem nih sama cowok gue, terus akhirnya gue putus, terus gue ya kayaknya gue galau banget. Nah memang ya itu, take it personal ketika bikin konten. Jadi semakin lo bisa kena sama mereka, semakin bagus juga nanti engagement lo, semoga insya Allah gitu. Oke Kak Mario, gue suka banget nih kata-kata yang kalau bikin konten itu mesti take it personal. Nah cuma kadang tuh personal kita tuh bingung sendiri nih Kak menentukan apa sih unique selling point kita gitu loh, kayak gimana sih sebenarnya cara kita menemukan unique selling point kita yang membuat kita tuh berbeda dari orang lain Kak. Gitu sih pertanyaannya. Oke. Ketika ngomongin unique selling point itu sendiri, apa yang ngebuat lo beda sama orang lain, itu harus lo sendiri sih yang harus ketemu jawabannya. Dalam artian gini, gua itu bingung unique selling point gua apa yang mau gua jual. Dari dulu tuh gue bingung, karena kalau teman-teman lihat di Instagram gue tuh Mario Delano tuh apa gitu. Kalau orang-orang yang udah kenal sama gue, mereka pasti tahu gue adalah seorang penyiar dulunya. Gue adalah seorang mantan penyiar. Gue adalah MC, gue adalah host, gue adalah seorang fotografer. Gue adalah seorang yang tahu tentang sosial media. Tapi gue belum ada yang benar-benar jadi satu keunggulan gue nih. Gue tuh apa? Gue tuh suka semua. Kayak misal teman-teman kalau saya tahu Reza Candika, oh dia orangnya lucu. Oh Ernanda Putra, dia orangnya cool gitu. Nah, gue tuh apa? Itu pun jawaban, itu pun pertanyaan yang masih gue cari sampai sekarang. Karena sebenarnya gue tuh suka semua. Tapi end up-nya, gue tuh tahu jawabannya adalah gue cuma bisa jadi gue. Gue nggak bisa jadi seorang yang sosok lucu. Gue nggak bisa jadi seorang yang sosok serius, ya gue cuma bisa jadi gue cuma bisa jadi Mario Delano, gue cuma bisa jadi orang yang, gue memang suka MC, gue suka motret, gue suka sosial media, gue suka nonton konser, ya udah itu yang gue share ketika gue di sosial media. Nah, jadi ketika lo lagi di sosial media, ya Kak? Iya, lo mendingan siapa diri lo sebenarnya gitu. Iya, lo jujur aja, lo mau yang seperti apa nih? Gue suka nonton Korea, ya udah. Lu terusin, lu suka Korea atau enggak lu suka K-pop, lu suka bola atau enggak lu suka segala hal apapun, lu pasti punya satu hal yang lu suka gitu. Kalau memang lu pengen berkembang ya di sosial media, karena sekarang semuanya memang semua orang berlomba-lomba bikin konten. Semua orang bikin berlomba-lomba untuk viral. Nah, tapi untuk apa lo viralnya gitu? Lo mau jadi dikenal sebagai orang yang seperti apa? Ini kalau kita ngomongin personal branding ya. Lo mau jadi orang seperti apa? Lo mau ngeliat Ferdian Parlele yang tiba-tiba dia ngasih ngeprank ke orang-orang dengan sembako yang isinya sampah. Ya itu mungkin dia akan mikir, gue bikin konten prank, abis itu gue minta maaf, selesai. Tapi ternyata dia bisa sampai dihukum 12 tahun gitu. Atau enggak yang kayak kemarin McD Sarinah, orang-orang rame ke sana. Atau enggak yang kayak tadi deh, kita ngelihat Bandara Soekarno-Hatta rame gitu. Nah itu sebenarnya semua orang tuh bisa bikin konten. Semua orang tuh bisa punya masanya sendiri. Gue bisa nggak tahu lu ada YouTuber atau nggak influencer 2 juta followernya, tapi gue nggak kenal dia siapa. Terus menurut gue konten dia tuh sampah gitu. Konten dia nggak mendidik. Nah balik lagi ketika kita ngomongin konten, lo juga mau konten seperti apa? Karena target market di Indonesia menurut gue paling cepat ketika lo bikin konten adalah konten horor, konten lucu, konten seks. Habis itu konten yang kayak lambe turah itu kencang banget. Nah, tinggal lo lihat
seperti apa. Karena konten menurut gue good is good, bad is good. Jadi apapun konten lo, itu akan jadi baik sebenarnya. Maksudnya dalam artian baik dari angka, baik dari viral. Nah itu dia. Kalau kita ngomongin viral, semakin lo bisa ngebuat konten itu tidak mengeluarkan biaya tapi di-share orang banyak, itu menurut gue definisi viral. Cuman kalau lo misalnya Shopee launching brand ambassador Blackpink atau enggak Ronaldo, itu kan pakai biaya dong karena dia ada cost lainnya. Nah kita nggak ngomongin seperti itu. Tapi kalau misalnya lo bisa ngebuat seorang Ferdinand Parlele bisa rame atau enggak KKI yang ya gitu-gitu aja kontennya, ya itu viral menurut gua. Baik lagi, tadi pertanyaannya adalah gimana nentuin unique selling point. Ya lo jadi diri lo sendiri aja. Mau nggak disukain orang, mau disukain orang, mau nggak dilihat orang atau enggak, itu urusan nanti maksud gua. Gua bikin konten gua tentang radio, mungkin nggak semua orang suka itu. Mungkin semua orang nggak engaging itu. Cuman ternyata gue menemukan beberapa orang yang memang sudah loyal sama konten gue, sama materi gue. Jadi gue mau share apapun, mereka akan ikutan, mereka akan tap in, mereka akan engaging. Nah itu sih. Basic pertama adalah ketika lo membuat sesuatu, selain unique selling point yang lo punya, lo harus punya point of view nih. Yes. Point of view yang berbeda. Contohnya kemarin ada konten yang ketika mendiang Didi Kempot meninggal, ada konten yang di-share tentang fansnya yang jauh-jauh dari Jawa nangis-nangis, abis itu dikontenin sama orang kan, difoto-fotoin. Nah, tapi yang rame adalah ketika ada satu orang, dia tuh di atas. Nah, dia ngefotoin kerumunan orang itu, lagi fotoin fansnya Didi Kempot. Itu maksud gue point of view. Ketika semakin point of view semakin berbeda, mengambil sesuatu tren, misalnya tren nih pandemi, lo ngelihatnya dari mana? Oh, gue ngelihatnya dari segi bikin konten di rumah. Nah, lo mau bikin konten yang di rumah tuh seperti apa? Sama aja kayak ketika kita ngelihat kontennya si orang itu, fotoin orang lagi rame berjibun, fotoin fans Didi Kempot yang lagi nangis-nangis, itu konten. Itu viral karena dia ngambil point of view yang berbeda. Jadi ketika lo mau bikin konten, carilah point of view yang berbeda. Nah, kalau ditanya point of view yang berbeda kayak gimana, Mar? Lo yang harus cari sendiri. Karena lo yang tahu diri lo yang tahu brand lo seperti apa, lo yang tahu lo mau kayak gimana. Jadi kalau misalnya lo bikin, ya lo tahu juga nih. Kalau kita ngomongin soal basic pengetahuannya adalah SWOT kan, strength, weakness, opportunity, threats gitu kan. Lo strength lo apa? Weakness lo apa? Opportunity lo apa? Threats lo apa? Strength gua tahu tentang radio. Weakness gua apa? Gua masih belum menemukan gua mau jadi personal branding yang seperti apa. Opportunity gua, oh ternyata belum pernah ada yang bikin tentang konten radio. Threats gua apa? Ancaman gua ketika ada orang yang followersnya lebih banyak ngikutin konten gue, yang dikenal orang itu. Let's say Ernanda Putra ngikutin konten radio gue, yang dikenal Ernanda Putra, pasti bukan gue. Jadi tapi gimana gue bisa konsisten, gimana gue bisa membuat trademark di situ. Karena menurut gue ada 3 nih. Lo jadi yang pertama, yang terbaik, apa yang terunik. Gitu. Lo mau yang pertama, terbaik, atau terunik. Kalau bisa 3-3-nya, syukur alhamdulillah. Kalau belum bisa jadi 3-3-nya, at least ada 1 atau salah 2 yang bisa lo bikin di situ. Gitu. Oke, Kak Mario. Jawabannya lengkap banget nih. Oke, mungkin dari strength SWOT ya, Kak. Nah, mungkin aku mau lempar ke teman-teman di sini nih. Ada nggak sih teman-teman yang mungkin mau sharing-sharing keresahannya atau mau tanya-tanya? Ke Gunda-Gulananya, kira-kira Kak, gue udah bikin konten ini tapi kok gini sih. Nah, boleh silakan. Boleh dibuka lo mikrofonnya, jangan dokem-dokem baik gitu ya. Coba kita komunikasi 2 arah. Mungkin di sini gue ada yang pengen ngobrol, silakan. Ada Derry,
Ada Jordan, ada Bobby, ada Nabila Gita. Kak Mario, ini Ada Rio Rio juga. ini Apa? udah angkat tangan nih. Boleh Oh ya? ya. Kita Ya, kasih boleh, kesempatan buat Rio buat tanya. Rio silahkan. Dibuka ya unmute-nya. Yo, buka yuk. Oh, dia sepertinya masih meditasi. Rio, Ada Rionya. atau Rio kita lempar dulu ke lain ya. Iya, mungkin dia lagi pakai baju mungkin. Mau tanya lagi nih Kak, boleh ya? Boleh, silakan. Silakan Pipik. Halo Kak, gue lagi nih nanya. Iya. Kalau kan lagi bahas yang lagi anget-anget banget nih, kayak yang nggak tahu kelar kapan kan tentang si corona ini nih. Iya. Apakah ketika kita mau entah itu personal branding atau misalkan brand kita mau jualan harus di-push tiap hari bikin konten yang engaging atau ada waktu-waktu tertentu gitu Kak? Soalnya kan sekarang kontennya kan kayak lagi di rumah aja, apa-apa di rumah, kayak misalkan lo jualan sabu-sabunya sekarang udah bisa ada di depan meja makan rumah lo gitu ya kan? Lo jual sabu? Biasanya kayak shabu-shabu. Shabu-shabu. Oh, ya. Kan. Nah, maksudnya kayaknya orang tuh dulu kayak ya udah lo nikmatin shabu-shabu tuh ya di restoran dengan ambience dan suasana segala macam kan, tapi dengan adanya pandemi ini kayak orang tuh bener kata lo jadi mikir kayak apa nih yang buat beda gitu, apa USP-nya. Nah kayaknya yang misalkan shabu-shabu itu akhirnya dia bikin konten kayak bisa diantar ke rumah, jadi menikmati shabu-shabu itu bisa di meja makan lo di rumah gitu kan. Nah ada nggak sih kayak lo punya tips gitu nggak, kayak apakah harus setiap hari kita bikin konten, maksudnya entah itu personal branding atau misalkan yang sekarang gue lagi di agency ya gue bikinin konten buat brand-brand gue yang kebanyakan F&B itu, apakah harus setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu aja gitu? Soalnya kan ya emang sekarang kan semua di Instagram. Soalnya agensi gue kan juga bergeraknya di Instagram. Ya. Jadi kayak apakah itu ngefek banget atau apakah itu engage banget kalau misalkan hampir setiap hari kita upload foto atau Instastory kayak gitu? Ada nggak tips-tips dari lo gitu? Oke. Kalau dari gue, kalau memang bisa tiap hari sih, Fik. Repetition itu yang akan ngebuat semacam habit nantinya. Orang yang akan tahu tentang konten lo atau mungkin tentang brand lo atau mungkin tentang personal branding yang lo pengen. Dulu gue radio di Instagram Stories tuh gue bisa tiap hari. Gue upload terus di Instagram Stories ya. Cuman weakness-nya adalah ketika kita mengupload terus-terusan di Instagram Stories, itu yang lihat viewersnya akan decrease. Nggak kayak pertama kali lo lihat, lo ngepost, dari yang nggak ngepost apa-apa di Instagram Stories, habis lo ngepost, let's say peak gue itu viewers gue bisa 1.500 di Instagram Stories gue. Cuman dengan followers gue 7.000 sekian ya, 1.500 untuk postingan pertama. Cuman kalau misal gue terus-terusan tuh nggak habis-habis si kontennya, itu bisa decrease sampai cuman 400 sampai 500 orang yang nonton. Jadi baik lagi, ketika lo bisa memang tiap hari lo bikin konten terus, lo bikinnya terus. Mungkin ya itu bisa di IG post ya. Ini kita ngomongin Instagram ya, bukan ngomongin kanal yang lain. Lo posting terus tiap hari, lo bikin kontennya, misalnya hari ini lo udah mikirin plan konten minggu depan sama 2 minggu depan, jadi akhirnya lo bisa save beberapa tenaga lo atau nggak save beberapa ide lo. Oke, buat 2 minggu lagi gue udah bikin, tinggal kalau misalnya ada tambahan-tambahan bisa gue tambahin nantinya. Cuman yang penting gue udah buat planningan dulu nih, kira-kira dalam 2 minggu ke depan gue mau bikin konten apa. Nah, ketika lo emang sudah bisa membuat semacam apa ya, gue bisa bilang sih kayak habits ya, atau kebiasaan lo bikin konten, nantinya lo udah mulai bisa pelan-pelan, oh gue bisa cuma 3 kali seminggu kali, atau enggak gue cuman di hari-hari tertentu doang gitu. Misalnya kayak Spotify ngebuat habit mereka selalu merilis lagu baru dari beberapa musisi atau dari beberapa brand adalah dengan rilisnya itu tiap hari Jumat. Itu akan jadi habit tuh. Tiap hari Jumat lo akan mantengin Spotify untuk lihat ada lagu baru atau enggak.
itu juga bisa juga kayak gitu. Lo bisa pakai terapin konsepnya misalnya Rabu memasak gitu. Tadi yang syabu-syabu itu tiap hari Rabu memang lebih heavy nih kontennya. Mungkin kalau di hari-hari lain tuh cuma bisa buat teasernya aja, bisa buat mungkin conversation biasa aja. Cuma di hari Rabu tuh lo lebih heavy. Oke, Rabu memasak, gue pengen ngasih lihat syabu-syabu gue tuh bisa lo ditaruh di rumah. Kita punya pelayanannya juga ekstra, kita anterin ke rumah lo. Jadi memang lebih seperti itu sih maksud gue. Dari awal-awal tinggal lo yang pilih aja. Lo mau yang tiap hari terus-terusan atau yang cuman tertentu. Kalau yang tiap hari mungkin orang akan weakness-nya, orang akan mulai bosan nih. Mario bikin konten gitu terus nih, atau nggak Fikri bikin konten terus nih. Itu juga bisa. Atau nggak kedua, yaitu lo pilih hari-hari tertentu atau nggak momen-momen tertentu. Itu yang bisa ngebuat orang lebih jadi kayak nungguin. Orang yang lebih kayak, wah ntar Mario atau Fikri mau bikin konten apa lagi ya? Kayak gitu sih. Oke, gimana Fikri? Mantap ya jawabannya. Fikri orang Sunda ya, Fik ya? Fikri ya? Fikri, orang Sunda mah Fikri. Fikri, ya oke. Ya, Kak, ada yang nanya tuh Kak. Siapa Iya, mana? Kak Mario, ternyata Rio ini nanyanya di kolom chat nih. Mungkin malu kali ya. Aku bacain ya Kak. Ya, boleh. Ini pertanyaannya, menurut Kakak, mana yang lebih penting? Upload konten sesering mungkin atau riset dulu biar kontennya bisa maksimal? Ini sebenarnya nyambung sih sama pertanyaan Pipik. Cuma dia kayak ngebandingin, lebih mending sesering mungkin atau lebih penting riset dulu nih biar kontennya tuh nendang gitu lah. Oke. Kalau ngomongin soal riset, memang pasti harus riset dulu sih. Lo harus lihat dulu sekitar seperti apa. Dulu gue bikin konten tentang radio, gue riset dulu nih. Orang-orang tuh mau konten yang seperti apa sih? Memang ketika balik lagi lo bikin konten, lo bisa fake it until you make it, atau lo memang udah bisa jadi diri lo sendiri. Orang yang fake it misalnya, gue fake nih, gue suka sneakers banget, gue akan review terus sneakers, tapi sebenarnya dia juga nggak into banget sama sneakers, tapi ujung-ujungnya karena dia fake, itu juga bisa kayak gitu. Lo lihat deh ada beberapa selebgram yang dulu cuman gitu-gitu aja, let's say misalnya kayak Awkarin, ya dia fake dengan dia nangis-nangis sama pacarnya, atau nggak kayak Anya Geraldine, gue nggak tahu ya itu dia fake atau nggak, cuma dia bikin mobil buat pacarnya. Maksud gue ya itu gimmick kan, itu sesuatu yang lo buat, cuman baik lagi, lo mau buat konten seperti apa nih? Lo mau buat konten yang pakai banyak gimmicknya atau jadi diri lo sendiri gitu? Menurut gue paling bener ketika lo membuat sesuatu untuk apapun itu, lo jadi diri lo sendiri aja. Itu bisa lebih mendapatkan kepuasan batinnya sih nanti. Mendapatkan kepuasan tersendiri. Nah, ngomongin soal riset, memang lo mesti riset dulu nih. Ada hari apa aja di mana orang tuh rame, followers lo rame. Oke, kalau misalnya gue rame itu followers gue di hari Rabu jam 8 malam. Ya udah, gue buat itu di jam 8 malam. Tiap hari gue trial and error nih. Dari Senin sampai Minggu, gue lihat nih jam 8, gue akan ngepost terus. Oh ternyata pas di jam 8 itu, ya memang hari Rabu tetap yang paling peak nih engagementnya. Ya udahlah, gue buat hari Rabu sama Kamis. Nah itu memang bisa dibuat riset dulu. Nah, riset ini memang berhubungan sama trial and error. Ketika lo bikin sesuatu, ya lo harus trial dulu, lo harus gagal dulu, lo harus jelek dulu konten lo harus sampah dulu konten lo, sampai lo tahu nih akhirnya, nih kayaknya harus ini nih yang gue koreksi, ini nih yang harus gue beda ini nih yang harus gue lebih bagusin, atau enggak ini nih yang gue buang, ini nih yang gue notes, buat seterusnya gue bikin kayak gitu. Nah, setelah lo buat terus kontennya, menurut gue adalah inovasi itu paling penting biar orang gak bosan. Gue sejujurnya lagi bingung nih, konten radio gue tuh mau dibawa kemana ya? Karena orang-orang tuh sudah mulai bosan dengan yang kayak misalnya gue tanya, lagu lo kalau lagi putus apa sih? Lagu lo yang lagi kalau lo jatuh cinta tuh apa sih? Nah, gitu yang harus gue kembangin lagi, itu yang harus gue bikin unique selling point gue, harus gue bedain lagi, point of view gue juga harus gue bedain lagi gitu. Jadi memang ya riset tuh penting, trial and error juga harus
lo hadepin, lo juga ketika lagi dihujat orang juga lo harus lo hadepin. Dan menurut gua ketika lo bikin konten, lo nge-create suatu ideas, ketika lo udah mentok banget, disitulah ide terbaik akan keluar. Menurut gue pribadi ya, ini point of view gue. Kalau teman-teman punya tambahan lagi silakan. Cuma menurut gue ketika lo bisa membuat ide yang paling baik adalah ketika lo udah mentok banget, lo udah ngedrop banget, lo udah deadlock banget mau ngapain. Ide yang paling baik pada saat itu adalah ketika lo lagi kepepet. The power of kepepet gitu sih. Iya Kak Mario. Nah, di sini udah ada yang siap mau tanya lagi nih Kak. Boleh, siapa lagi? Ada Ucai yang udah angkat tangan nih. Boleh silakan Ucai mengutarakan pertanyaannya ya. Halo Ucai. Halo Kak, aku mau nanya. Jadi kan kalau konten yang bagus dan menarik itu tolak ukurnya kayak gimana sih Kak? Soalnya kan taste orang tuh beda-beda ya. Betul. Nyatuinnya tuh gimana? Maksudnya kayak yang menarik di mata orang-orang tuh kayak gimana tolak ukurnya? Thank you. Okay. Terima kasih Ucai. Tolak ukur bagus atau enggak? Kita nggak bisa nyenengin semua orang, Cai. Ketika lo buat konten, lo nggak bisa ngebuat si A sampai si Z itu suka sama konten lo. Percaya sama gue. Selucu-lucunya konten lucu sekarang tuh podcast Mas di Spotify. Gak semua orang suka sama podcast Mas. Gak semua orang suka sama Cristiano Ronaldo. Gak semua orang suka sama Pamungkas. Semua ada aja orang yang sebel sama mereka. Jadi maksud gue adalah ketika lo bikin sesuatu itu tolak ukurnya bagus atau enggak adalah dari diri lo sendiri. Dari lo seneng nggak ngejalanin bikin konten itu? Lo bisa jadi diri lo sendiri nggak? Saya gue tanya, Ucai suka apa? Ketika lagi share di sosial media, Ucai suka bikin apa? Atau nggak suka sharing apa kalau misalnya di sosial media? Suka apa ya? Paling konten-konten receh gitu sih. Kalau saya konten suka receh. Aneh, iya. Aneh-aneh seaneh apa nih? Coba gimana followers gue, Tika, Mbak Dini. Dia suka bikin TikTok yang lucu-lucu gitu, Kak. Oh ya. Bukan TikTok juga sih. Pokoknya yang lucu. TikTok tuh sebenarnya menurut gue sekarang jadi platform yang abu-abu sih. Karena lo nge-share TikTok aja di Instagram. Lo dapat followers aja di Instagram, padahal lo main di TikTok. Ada temen gue, dia itu bikin TikTok sama anaknya, sama suami sama istrinya. Ya itu bertiga, suami, anak, istri. Followernya dari yang cuma 4.000, tiba-tiba sekarang udah 300.000. Wow. Gara-gara TikTok. Dan gue nemuin tren sekarang di mana ketika lo bikin konten, kalau memang lo sudah punya anak, itu adalah rezeki anak lo. Lo akan rame banget nih yang nonton. Apalagi kalau anak lo lucu. Kita bilang misalnya gini, yang lagi rame konten dengan anak ya. Kita ngomongin seorang Kion, Anka Tama sama Esa. Abis itu kalau zaman-zaman dulu ada Tatan Diar Sugianto. Abis itu juga ada siapa lagi anak kecil ya? Si Retno Hening, yang anaknya siapa itu namanya? Kirana. Atau nggak yang zaman sekarang tuh UA. Kalau teman-teman tahu UA yang lucu banget itu. Nah, itu sebenarnya konten-konten itu yang engaging sih. Ketika lo ngelihat bayi atau anak apa ya? Bayi di bawah 5 tahun itu lagi lucu-lucunya. Itu orang akan engaging. Karena menurut riset ternyata yang lumayan peak atau yang lumayan tinggi engagementnya ketika lo ngeposting kucing, ngeposting tentang receh-receh, sama ngeposting tentang anak kecil. Itu rame banget. Itu akan engaging banget. Apalagi ya gue nggak tahu ya, karena gue belum punya anak, gue jadi nggak bisa langsung tap in ke sana. Mungkin kalau ntar gue punya anak gue juga bisa gue kontenin biar anak gue kontenin, tapi gue yang dapet duit ya bisa aja kayak gitu kan. Karena sekarang gitu, anak lo nggak mungkin bisa beli tas Louis Vuitton gitu kan. Ya lo yang beli. Anak lo nggak tahu tuh
duit 30 juta buat apa? Kan lu yang bikin. Nah gitu maksud gue. Itu juga bisa buat ntar anak lo sekolah, itu tabungan buat ntar anak lo lagi buat kursus apa. Nah itu sih maksud gue. Itu salah satu konten engaging yang berhasil adalah ketika lo ngontenin anak ya. Itu bisa jadi konten yang lucu. Jadi ya siap-siap aja mungkin lo yang udah mau nikah, ntar anak gue mau gue apain lah, lo tinggal lo pikirin sih. Cuman baik lagi pertanyaannya Ucai, konten yang bagus itu tolak ukurnya apa? Menurut gue tolak ukur orang tuh beda-beda. Selama lo ngejalaninnya bisa senang, bisa happy, atau nggak lo bisa kayak wah anjir nih gue memang into ke situ nih, lanjutin aja Cai. Misalnya lo suka yang kayak lucu-lucuan bikin TikTok, ya udah bikin aja Cai. Gitu sih. Ya Ucainya hilang. Gitu deh pokoknya. Oke, Kak Mario, berarti intinya memang harus dijalanin dulu aja ya, Kak ya. Oke, Iya, betul. Nih, ada pertanyaan lagi nih, Kak, di kolom chat. Pertanyaannya gini, dari Nabila Gita. Komen. Mau tanya, Kak, gimana caranya supaya follower kita tahu dan sadar kalau kita itu sedang membuat konten? Gimana ya, Mas? Oke. Nangkep gak, Kak? Teknisnya kalau nangkep. Oke. Mereka tuh sadar kalau kita lagi buat konten. Ini kita ngomongin teknis ya. Di Instagram itu hanya memperlihatkan konten kita atau yang kita post, correct me if I'm wrong, itu cuman sekitar 20% atau 30% dari followers lo. Jadi ketika lo ngeposting sesuatu, hanya sekitar 20% atau 30% followers lo tuh yang akan tahu lo lagi bikin konten apa atau nggak lo lagi ngeposting apa. Salah satunya caranya yang pernah gue baca juga, mungkin kalau teman-teman ada yang mau tambahin, caranya biar semakin orang banyak yang tahu adalah lo membuat konten yang engaging. Engagingnya seperti apa? Kalau di IG post nih, di IG post semakin konten itu bisa di-share lagi, semakin konten itu bisa di-save lagi sama orang akan semakin banyak yang lihat atau visit profile Instagram lo. Itu yang sudah gue lakukan ketika gue memposting semacam tutorial di sosmed sama memposting foto gue sama pacar gue. Mungkin yang tutorial ini yang like cuman dikit nih, yang terlihat sama orang banyak, yang like cuman let's say 300. Tapi kalau gue ngeposting sama pacar gue bisa, yang like bisa 700. Tapi di balik yang 300 ini nih, yang tentang tutorial ini, tapi tuh orang tuh ada yang nge-save, ada yang nge-share. Nah itu yang gue hitung engagement juga. Semakin banyak mereka nge-save konten gue, semakin banyak mereka nge-share konten gue. Itu gue nggak tahu ya, gue bukan ahli Instagram, cuman algoritma Instagram tuh suka ketika konten lo semakin engaging, dia akan sering memperlihatkan postingan lo di algoritma followers lo, gitu. Jadi bisa dicoba juga tadi tuh. Bisa dicoba juga, ya lo mau posting tiap hari juga silahkan. Kalau mau posting dengan momen-momen tertentu juga silahkan. Tapi kalau misal lo memang mau posting tiap hari tentang konten lo itu, lo sudah tahu nih amunisi yang lo bawa ke dalam konten lo, ke feed lo, atau mungkin ke stories. Lo tuh udah tahu nih mau bawa amunisi apa. Jangan cuma sekedar posting doang, tapi orang-orang cuman sekenanya lewat, ya sama aja bohong. Maksud gue gitu. Memang effort itu nggak bisa membohongi hasil sih. Jadi ya effort dulu aja, lo bikin konten apa, misalnya Senin tutorial A, Selasa resep A, Rabu apa gitu, terserah. Tapi lo udah bikin tuh planningnya setiap hari, weekly plan-nya seperti apa, lo mau buat konten yang kayak gimana, karena semakin orang komen, orang share, orang save, itu bakal semakin algoritma Instagram akan semakin memperlihatkan postingan atau feed lo tuh di feednya followers lo. Nah itu kan dari luar nih, itu dari luar. Maksud gue dari followers, dari kontennya segala macam. Tapi lo juga harus bisa aktif nih. Misalnya lo mau buat konten buat personal branding, tapi lo bilang, aduh ini kayaknya sih orang ini nih yang maksud gue pengen dia ngelihat konten gue, gimana ya caranya? Cuman circle gue sama dia tuh beda, kita cuma follow-followan biasa. Lo bisa nih kayak tiap si orang itu posting apapun lo komen di Instagramnya, atau enggak ketika dia lagi
posting di Instagram Stories lo komen. Nah itu secara nggak langsung nantinya algoritma Instagram lo dan algoritma orang itu akan, nggak tahu ya, ini analisa gembel gue, itu akan terkonek nih. Jadi dia akan ngeliat Instagram Stories lo, dia akan ngeliat IG post lo, kayak gitu sih. Jadi komunikasi dua arah. Selain lo juga mengharapkan Instagram bisa membuat konten lo itu terlihat, tapi juga harus bisa turun gunung nih. Lo harus gerilya nih. Kasarnya tuh lo harus bisa belusukan lah. Lo belusukan, lo komen di Instagram siapa. Misalnya lo suka sama Kunto Aji, lo follow-followan sama Kunto Aji, ya udah lo komen sama di Kunto Aji, atau nggak lo kayak nge-like postingannya dia. Itu nantinya algoritma Instagram kalau nggak salah. Itu yang akan membuat konten lo semakin dilihat orang banyak gitu. Oke. Lagi kira-kira Ada satu lagi nih Kak yang angkat tangan, namanya Reza. Mungkin buat Reza, boleh Reza sekalian nanya. Halo. Halo Mas Reza. Ya, kedengeran ya. Halo kakak. Mas Mario aja deh ya. Mas Ya, mau nanya nih. gimana aja? Kita kan sering kayak buat foto-foto video gitu kan. Nah, pertama tuh untuk apa ya? Untuk biar lebih sering lihat orang tuh lebih menarik mana bikin konten video atau foto. Satu tuh. Nah, kedua, kalau kan tadi sempat mampir ya ke IG-nya Mas Mario juga. Yang ada teksnya lah. Jadi kayak semacam tutorial mini gitu lah ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya buat kayak gitu sebaiknya itu di akun pribadi aja atau sebaiknya tuh kayak bikin second akun gitu loh. Jadi biar kayak khusus, oh ini akun buat yang begitu, ini akun buat yang pribadi, atau memang sebaiknya sekalian aja jadi follower yang sebelumnya juga ya jadi modal lah biar bisa ngeliat juga gitu. Gimana tuh Mas? Oke, thank you Ja. Gua ngambil yang second option lo sih. Gua lebih baik gua bikin sesuatu yang udah ada di account gue yang pertama. Jadi gua nggak ngebuat second account, gua nggak ngebuat third account. Nah, tapi baik lagi buat kebutuhan lo. Ketika lo memang udah lebih banyak foto sama video, pertanyaan dari gue adalah konten seperti apa yang ada di foto atau video lo, Ja? Ini ditanya ya? Iya. Konten ini sih paling kalau misalnya gue sih paling sering itu kayak cuman foto-foto street gitulah, kayak cuman model kayak human interest, terus kayak pemandangan juga. Jadi nggak kayak kalau disandingin sama akunnya Mas kan kayak ada ininya tuh, kayak ada penjelasannya misalnya kayak gimana cara dapetin itu, gimana cara ngeditnya. Kalau gue sih paling cuman hasil jadinya gue edit, paling gue upload doang sih, kayak cuman buat galeri doang. Nah, memang banyak juga yang kayak gitu. Gue pun awal-awal pengen bikin yang tutorial gitu, gue juga bingung, gue pengen bikin apa ya, gue pengen nge-share apa ya, orang suka atau enggak ya. Cuman ketika lo bikin kayak gitu aja, ya itu foto lo yang harus bercerita sih. Kalau lo ngomongnya soal foto street, ya lo harus juga bisa bikin cerita dari foto lo itu tanpa harus ada teksnya, tanpa harus lo ngejelasin lebih jauh gitu. Itu sih the power of foto. Ketika lo semakin bisa buat foto itu orang mengerti tanpa harus ada tulisannya atau nggak tanpa harus ada penjelasannya, itu adalah foto yang baik atau nggak video yang baik. Itu menurut gue ya. Kalau misalnya gue salah, silakan dikoreksi. Kalau gue benar, ya silakan lo praktekin gitu. Karena ketika semakin foto lo dilihat banyak orang dan foto lo itu bercerita, lo nggak usah perlu repot-repot tuh bikin tutorial atau segala macem. Dan ketika lo emang ngomongin soal kayak konten di Instagram gua itu pengen nge-share aja sesuatu yang gue rasa orang-orang ini belum banyak yang tahu nih. Dia juga bisa bikin aplikasi di Instagramnya sendiri atau nggak di konten sosial media sendiri. Nah terus ketika memang lo tanya, Mas kalau misalnya bikin konten kayak gitu mendingan dipisahin nggak ya tentang lo suka foto sama lo pengen mesti trial and error lo itu tidak
tidak works di Instagram lo, ya lo harus buat di another account gitu. Cuma kalau misalnya memang itu works juga di Instagram lo yang tadi yang foto itu, ya lo jalanin aja. Cuman mungkin bisa lo combine konten lo yang lama tentang foto-foto tanpa harus bikin caption atau bikin tutorial pakai teks, sama ya itu pakai yang teks itu. Jadi memang trial and error tuh penting banget sih ya. Jadi lo mau buat kayak gitu ya buat aja dulu. Cuma kalau misalnya ternyata engagementnya kurang nih, engagementnya juga follower gue lebih suka yang gue foto aja tanpa harus ada tete bengek, ada teksnya di layoutnya atau nggak di feednya, ya udah lo bikin another account aja gitu. Oke. Cuman ya itu kalau ketika lo buat another account ya lo akan struggle untuk get followers aja sih gitu. Oke. Mantap Mas. Siap. Mario. Thank you, Ja. Ya. Mungkin Ya, teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Ada Ferdi nih di kolom chat. Oh, ada Ferdi di kolom chat. Oke. Ya. Perbandingan likes konten foto pribadi sama konten desain, kenapa likes-nya banyakkan konten foto pribadi? Oke, mungkin ini maksudnya konten desain itu karena Bang Ferdi ini adalah desainer in-hands nih, Kak Mario. Oh. Ya. Oke. Jadi ini satu-satunya gue lagi ya, analisa gembel gue, dan gue pernah ngobrol sama beberapa orang yang memang itu juga sama sosmed. Instagram itu kayak Facebook katanya. Jadi semakin lo memposting sesuatu yang ada mukanya, ada orangnya di postingan pertama, itu Instagram akan reach followers lo tuh lebih banyak daripada lo cuman desain aja. Jadi memang itu dia tadi perbandingannya. Kalau gue ngeposting foto gue sama cewek gue, itu bisa 700 yang likes. Itu peak gue 700 sampai 1000. Tapi kalau gue cuman yang kayak tutorial biasa gitu cuma 300, 400. Nah itu kalau buat basicnya, kalau gue tidak salah, memang Instagram itu akan meng-reach followers lo itu kalau fotonya atau videonya itu orang pertama. Ada orangnya, ada people-nya di situ. Cuman kalau orangnya banyak banget, misalnya let's say kayak sekitar 30 sampai 40, itu Instagram nggak akan reach banyak followers lo. Paling cuma sekian persen. Cuman kalau misalnya cuma 2 orang, 3 orang, apalagi yang sendiri, nah itu bisa lebih banyak followers yang ke-reach. Dan itu bisa lebih banyak masuk ke explore. Kayak misalnya lo masuk ke Instagram siapa ya, model siapa gitu. Atau enggak lo suka sama pemeran film, series Laca Sadi Papel gitu, Money Heist. Nah terus itu kan mereka suka ada foto muka kan. Nah itu yang biasanya akan lebih get likes tuh lebih banyak sih gitu. Jadi memang kalau nggak salah algoritma Instagram dia akan membaca postingan lo itu kalau misalnya reach lebih banyak ketika memang lo posting ada mukanya, ada orangnya di situ. Correct me if I'm wrong. Gitu. Oke. Kira-kira ada lagi? Ini kan sebenarnya udah mau 1 jam ya, tapi aku mau kayak ngasih pertanyaan terakhir gitu loh, Kak. Boleh. Dari tadi kan kayak kita ngomongin tentang materi, kayak tentang lebih ke materi banget kan. Nah, kalau misalkan Kak Mario bisa share tips, apa sih apps yang as a content creator, apa sih apps yang harus kita punya gitu loh, harus pakai apps ini nih biar kontennya lebih bagus gitu. Boleh nggak sih Kak Mario share gitu? Oke, konten aplikasi yang sebenarnya sekarang gue pakai aja kali ya. Kalau aplikasi gue pakai sekarang, kalau buat video ada KineMaster, spellingnya bisa cari di Google atau di App Store. KineMaster itu ngedit tuh lumayan. Habis itu kalau buat ngedit audio, itu namanya ada Lexis Audio Editor. LEXIS, coba gue bentar, gue takut salah. Itu Lexis Audio Editor, ya itu. Gambar gue nge-freeze nggak? Gambar gue nge-freeze nggak kira-kira? Hilang sih. Iya, nggak ada. Hitam. Nah, muncul Mas. Apa gambar gue hilang ya? Oke.
Nah, udah hitam. Oke. Ya, tadi Lexus Audio Editor untuk audio, terus KineMaster untuk video, habis itu ya Snapseed buat foto, Visco biasa, Lightroom mobile. Habis itu kalau membuat di Photoshop biar cepat, kalau memang lo pengen nge-crop orang itu nggak lama, nggak text time, lo bisa pakai remove background, itu website, lo bisa langsung lo cari aja. Tapi kalau remove background itu memang trikinya adalah dia bayar. Kalau nggak bayar, kalau yang gratis lo akan gambarnya low res. Terus apa lagi ya? Kalau mau download lagu atau video dari YouTube itu bisa pakai ytmp3.cc, itu juga bisa, cuman ya jangan diikuti karena itu pokoknya bisa dibilang pembajakan ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja sih. Kalau misalnya buat teks, kayak orang-orang udah tahu pakai Fonto di HP, terus udah sih itu yang basically hari-hari kalau gue buat konten pakai beberapa aplikasi tadi. Gitu guys. Siap, dicatat. Siap. Oke Kak Marco, ini kan udah kayak sejam gitu ya Kak. Jadi kita akan mengakhiri Inhansok kali ini. Kita benar-benar terima kasih banget sama Kak Mario karena dari thank you. Jawabannya benar-benar mencerahkan, enlightenment kita banget dan sangat amat jelas gitu loh Kak ngejelasinnya. Dan teman-teman mungkin yang belum punya kesempatan buat tanya-tanya bisa banget nih DM Enhance Agency. Nanti kita akan langsung tanya ke Kak Mario jawabannya dan nanti akan kita share juga di Instagram kita. Dan buat teman-teman yang mau tahu info update tentang Enhance Talk, bisa teman-teman drop email kalian ya di kolom chat atau bisa langsung chat DM ke Enhance Talk. Sekali lagi terima kasih banget buat Kak Mario atas sharing-sharingnya. Thank you guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah join kita ya. Sampai ketemu di Enhance Talk yang ke-9. Dah. Thank you guys. Bye. Thank you semua. Yuk.